Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Umaimah, NIM 2018-41062, Unit 2 semester 6, jurusan Ekonomi Syariah. Pada kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Investasi pada Lembaga Keuangan Syariah yang dibimbing oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Asra. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu karena Ibu telah banyak mengajari kami, khususnya saya. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang topik wakaf sebagai instrumen investasi publik. Pada zaman kejayaan Islam, wakaf sudah pernah mencapai kejayaan, walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana. Pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriah dipandang sebagai zaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat ini, wakaf meliputi berbagai benda, yakni mushola, sekolah, tanah pertanian, rumah, kebun, pabrik, bangunan kantor, gedung, dan lain-lain. Dari data di atas jelas bahwa masjid, musola, sekolah hanyalah sebagian dari benda yang diwakafkan. Sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu bahwa penguasa pada saat itu selalu berusaha untuk mengekalkan dan mendorong orang untuk mengembangkan wakaf terus-menerus. Kebiasaan berwakaf tersebut diteruskan sampai sekarang di berbagai negara sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam. Melalui wakaf telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai. Baik, untuk melakukan materi tentang wakaf sebagai instrumen investasi publik, maka saya akan menampilkan PowerPoint berikut ini. Nurul Umaimah 2018-41062, Unit 2 semester 6, jurusan Ekonomi Syariah, dosen pengampu Ibu Asra. Wakaf sebagai instrumen investasi publik. Pengertian wakaf. Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata bahasa Arab wakafah yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Sedangkan menurut istilah syara, wakaf adalah menahan suatu barang dan menyalurkan manfaatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah yang paling beda dari sedekah pada umumnya. Amalan ini sering disebut investasi akhirat karena manfaat di dunia dan pahalanya kekal hingga jasadnya sudah tak berada di bumi. Macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf itu ada 4. Yang pertama, wakaf uang tunai, sertifikat wakaf tunai, dan wakaf saham. Bagaimana sih yang dimaksud dengan wakaf uang? Jadi wakaf uang itu dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang sebagaimana yang disebut Al-Mawardi. Abu Sa'ur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham. Dari Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Islami Wadi Alatuhu menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang uang tunai. Di antaranya, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum yang berbentuk uang tunai. Yang kedua, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Yang ketiga, wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Yang keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal yang diperbolehkan syara'. Yang keempat, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Selain fatwa Majelis Ulama Indonesia, pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang di dalamnya juga mengatur bolehnya wakaf. Yang kedua, wakaf uang tunai. Yang dimaksud dengan wakaf uang tunai yaitu penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya. Di Indonesia, wakaf uang tunai relatif baru dikenal. Wakaf uang tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Wakaf dalam bentuk uang tunai diperbolehkan dan dalam praktiknya sudah dilaksanakan oleh umat Islam.
Manfaat wakaf tunai antara lain sebagai berikut, yaitu seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Melalui wakaf uang, aset-aset berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat. Yang ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebahagian lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, sertifikat wakaf tunai. Sertifikat wakaf tunai yaitu salah satu instrumen yang sangat potensial dan menjanjikan yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankan syariah. Tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut: membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial, melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai, serta membantu pengelolaan wakaf. Yang keempat, wakaf saham. Ada 4 macam wakaf, yaitu berdasarkan peruntukan harta, waktu, dan penggunaan harta yang diwakafkan. Jadi dari 4 yang tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa yang berdasarkan peruntukan yaitu salah satu macam wakaf yang dilihat dari segi kemanfaatannya. Jenis wakaf ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu wakaf khairi, wakaf ahli, dan wakaf mustarak. Yang kedua, berdasarkan harta. Berdasarkan harta yang dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Yang ketiga, berdasarkan waktu. Kalau berdasarkan waktu, wakaf ini terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu mu'abbad dan mu'aqqad. Unsur-unsur wakaf. Unsur-unsur wakaf itu yang pertama ada wakif. Wakif itu adalah pihak yang menawarkan harta benda miliknya. Yang kedua, nazir, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Yang ketiga, harta benda wakaf, yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Yang keempat, ikrar wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Yang kelima, peruntukan harta benda wakaf. Harta benda yang diwakafkan akan dikelola untuk kegiatan yang seperti apa? Rukun dan syarat wakaf. Yang pertama, syarat orang yang berwakaf. Syarat orang yang berwakaf itu harus memiliki secara penuh harta tersebut, berakal, baligh, dan mampu bertindak secara hukum. Yang kedua, syaratnya yaitu benda yang akan diwakafkan pertama adalah barang berharga, barang yang diketahui jumlahnya, dimiliki oleh orang yang berwakaf, dan benda yang berdiri sendiri atau tidak melekat pada harta lain. Yang ketiga, syarat orang yang menerima manfaat wakaf yaitu orang muslim, merdeka, dan kafir zimmi untuk tertentu. Sedangkan untuk tidak tertentu adalah orang yang menerima harus menjadikan wakaf untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakaf hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja. Yang keempat, syarat wakaf yang terakhir berkaitan dengan isi ucapan. Pertama, ucapan harus menunjukkan kekal, yang tidak sah bila ucapan dengan batas tertentu. Yang kedua, ucapan harus dapat direalisasikan. Lalu ucapan bersifat pasti, dan keempat, tidak diikuti syarat yang bisa membatalkan. Perkembangan konsep wakaf. Praktik wakaf sudah cukup lama dikenal dan berkembang di masyarakat dunia. Praktik wakaf ini dimulai sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pengelolaannya masih sangat sederhana, yaitu sebatas mewakafkan tanah pertanian untuk dikelola dan diambil hasilnya. Kemudian hasil tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Dalam Islam, terdapat perbedaan pendapat tentang awal diberlakukannya wakaf. Semasa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, praktik wakaf juga banyak dilakukan oleh para sahabat. Misalnya,
Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya di Khaybar, dan Utsman bin Affan yang mewakafkan sumur yang beliau beli dari seorang Yahudi. Wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, di mana praktik pengelolaan wakaf produktif menunjukkan hasil yang positif. Masa keemasan perkembangan wakaf terjadi pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriah, yang sudah mencakup berbagai macam aset wakaf seperti sekolah, masjid, dan musola. Baik, hanya ini yang dapat saya jelaskan dari materi yang berjudul wakaf sebagai instrumen investasi publik. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.